Shalom anak-anak, apa kabarnya semua di pagi hari ini? Semua sehat, semua semangat ya. Nah, sekarang kita akan kembali di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya, Rosa mau mengajak kita semua menyanyi Mata Tuhan Melihat. Ya, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat ya. Baik pun kita buat baik maupun buat jahat, Tuhan mengetahui semuanya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, buat yang baik, yes, buat yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ya, anak-anak, hari ini Rosa mau melanjutkan cerita kita. Masih ingat nggak ceritanya minggu lalu ya? Tentang apa? Tentang Yakub yang menipu siapa? Menipu abangnya Esau ya, dengan cara dia mengambil berkat kesulungannya. Nah, anak-anak, setelah Yakub diketahui oleh Esau perbuatannya, Yakub pun merasa takut. Lalu dia pergi ke kota yang jauh untuk menghindari balasan dari kakaknya Esau. Nah, sekarang setelah beberapa tahun berjalan ya, akhirnya Tuhan memanggil Yakub untuk kembali ke rumahnya lagi, untuk bertemu dengan kakaknya Esau. Nah, anak-anak, kira-kira apa yang akan terjadi ya kalau Yakub bertemu dengan Esau? Apakah Esau masih marah dan akan memukul si Yakub? Nah, kita mau mendengarkan ceritanya lewat video berikut ini ya. Mari kita saksikan. Yakub melanjutkan perjalanannya. Lalu bertemulah malaikat-malaikat Allah dengan dia. Ketika Yakub melihat mereka, berkatalah ia, "Ini bala tentara Allah." Sebab itu dinamainyalah tempat itu Mahanaim. Sesudah itu Yakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, Dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, supaya aku mendapat kasih. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, "Kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Kemudian diambilnyalah dari apa yang ada padanya suatu persembahan untuk Esau, kakaknya. Persembahan itu diantarkan lebih dahulu. Inilah persembahan yang dikirim kepada tuanku Esau, dan Yakub sendiri pun ada di belakang kami. Yakub pun melayangkan pandangnya. Lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka dibaginyalah orang-orangnya yang bersama-sama dengan dia menjadi 2 pasukan. Sebab pikirnya, Jika Esau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah,
maka pasukan yang tinggal akan terluput. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, hingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, didekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya. Dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu, lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang peserta engkau itu?" Jawab Yakub, Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini. "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, Untuk mendapat kasih Tuanku. "Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu." Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku. Karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan Kau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala-galanya. lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. "Baiklah, kita berangkat berjalan terus. Aku akan menyertai engkau." Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat. Biarlah kiranya Tuanku berjalan lebih dahulu dari hamba-Mu ini. "Kalau begitu, baiklah ku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku." Tidak usah demikian. Biarlah aku mendapat kasih Tuanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram, sampailah Yakub dengan selamat ke Sikem di tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Nah, anak-anak, kalian sudah melihatnya tadi ceritanya bagaimana pada saat Yakub bertemu dengan Esau, apakah Esau masih marah? Ya, tidak ya, Esau sudah tidak marah. Apa yang dilakukan oleh Esau? Esau telah mengampuni Yakub. Dia pun memeluk Yakub ya, mengampuninya. Nah, kita juga mau belajar seperti Esau ya, yang mengampuni saudaranya. Mungkin kakak atau adik kalian pernah membuat kalian menangis, pernah membuat kalian marah. Nah, kalian juga harus belajar mengampuni seperti Esau yang mengampuni adiknya Yakub. Nah, anak-anak, nanti kalian ingat-ingat ya ceritanya. Kalau misalnya besok Lause kalian tanya, kemarin ceritanya tentang apa? Ayo, tentang apa? Tentang Yakub yang bertemu dengan Esau, lalu Esau mengampuni Yakub. Ya, ingat ya, hari ini kita belajar tentang mengampuni. Oke anak-anak, sampai di sini dulu cerita Lause. Kita ketemu lagi di minggu depan. Tuhan memberkati.